Oke, kembali lagi di video ketiga dalam seri desain sistem kontrol. Oke, nah minggu lalu kita di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai sebuah komponen-komponen pada sistem kontrol. Kita juga sudah membahas mengenai how to design, ya, artinya apa yang perlu kalian perhatikan gitu kan, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mau mendesain suatu sistem. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai performa atau kriteria performa. Kriteria performa. Ada 3 yang perlu kita tinjau. Yang pertama adalah stabilitas. Yang kedua adalah respon. Yang kedua adalah respon steady state. Yang ketiga adalah respon transient. Oke. Kita bahas satu persatu. Nah, stabilitas itu berbicara mengenai besarnya error, gitu kan? Ilustrasinya kalau kita punya set point di sini, output kita inginkan sampai ke set point dengan cepat, lalu dia stabil di set point. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah ini misal tegangan, ini waktu ya. Yang terjadi set pointnya di sini, yang kita terjadi adalah kadang-kadang kita butuh waktu untuk mencapai orde 1, untuk mencapai steady state, tapi lalu nanti dia ada lewat yang saya sebut sebagai overshoot di video yang lalu ya. Video pertama nggak salah ya. Gitu kan? Akhirnya sampai. Nah, artinya ketika sudah sampai sini, kita sudah katakan sistemnya stabil. Nah, tapi ada juga karena ada gangguan error dari luar dan segala macam. Ini lanjutannya ketika kita sudah akhirnya berhasil sampai di sini gitu ya. Bisa diam sampai steady state. Karena kena disturbance dari luar, panas dari luar, apalagi elektromagnet, noise, atau mungkin apa sehingga ada yang mengganggu sistem kita, bisa jadi dia naik lagi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tantangannya adalah apakah sistem mampu kembali menekan error yang timbul ini lagi, ketidakstabilan yang timbul lagi, sehingga dia bisa stabil kembali di sini ya. Oke, cukup jelas ya untuk kestabilan. Kemudian yang kedua adalah respon steady state. Nah, respon steady state ini masih berkaitan juga dengan kestabilan tadi gitu ya. Artinya steady state itu sebetulnya adalah respon sistem ketika ditinjau dalam waktu yang sudah cukup lama ya, setelah dikontrol cukup lama gitu, steady state. Nah, ada beberapa sistem yang misalnya set point-nya seperti ini ya, ada yang nggak bisa sampai. Artinya mau sampai kapanpun dia nggak akan bisa sampai. Ini terjadi karena biasanya salah satunya diakibatkan kesalahan memilih aktuator ya. Seperti tadi, kipas kecil digunakan untuk mengontrol suhu ruangan. Nah, ini akan menghasilkan respon steady state yang buruk, error steady state yang besar. Gitu kan?
controller sudah saturasi, tidak bisa naik lagi, tidak bisa meningkatkan si variabel kontrolnya. Aktuator sudah maksimal gitu kan, masih ada error. Kemudian ada yang akhirnya bisa nyampe tapi banyak overshootnya gitu kan. Nah, seberapa kali kita harus error dulu sebelum akhirnya nyampe stabil gitu kan. Itu juga steady state ini ya, artinya berapa besar overshoot. Normally kita nggak mau overshoot yang terlalu banyak ya. Biasanya makanya ketika kita mendesain sistem kontrol, misalnya kita bikin suatu sistem pendingin air, pemanas air, maka kita kasih toleransi di situ kan 1-2 derajat. Set point 60 derajat plus minus 2 misalnya. Jadi 62 derajat masih boleh lah, atau 58 derajat gitu kan. Ada error steady state yang masih diperbolehkan. Batas-batas overshoot yang boleh. Yang ketiga adalah respon transient. Nah, kalau respon transient ini adalah respon sistem dilihat ketika pertama kali sistem kontrol dinyalakan. Nah, ini biasanya gini. Apakah kita bisa cepat sampai ke set point? Atau kita sampai set pointnya lama, walaupun errornya kecil, tapi set pointnya lama. Idealnya kita pengen yang cepat gitu kan. Tapi biasanya yang cepat gini, artinya kadang-kadang dia bisa dapat osilasi seperti ini. Biasanya. Nah, bisa juga kejadiannya adalah ada perubahan set point. Set point di sini tiba-tiba ke sini. Nah, ketika ini bisa cepat nyampe sini, apakah dari sini bisa langsung berubah ke sini lagi? Ngikuti lagi atau lama gitu kan? Dia gini, nah di sininya agak lama misalnya gitu kan. Nah, ini transientnya gitu kan, ketika terjadi perubahan set point. Artinya seberapa cepat dia bisa ngejar ke set point. Itulah respon transient seperti itu ya. Oke, nah ini adalah kriteria performa dari sistem kontrol ya, yang patut kita perhatikan juga ketika kita sudah selesai mendesain suatu sistem kontrol. Oke, thank you for watching.